Tapi misalkan dokumen, misalkan kita yang plural itu KBLI ya, KLBI atau KBLI. Misalkan satu perusahaan bisa punya beberapa KBLI kan. Nah, berarti dia bisa memanggilnya dengan plural seperti ini. Jadi kita bisa memanggil lebih dari satu dokumennya. Jadi kita panggilnya sebagai plural. Kalau di dokumen cetak ini kita panggil itu untuk dokumen ini adalah persyaratan. Yang kita panggil karena persyaratan kan lebih dari satu nih. Sangat mungkin lebih dari satu. Jadi berarti persyaratannya banyak bisa keluar semua. Makanya di sini dia pakai plural karena nanti hasilnya keluarnya lebih dari satu. Ini cara memanggilnya. Ini udah dibantu dipanggil, jadi nanti di apa adanya saja sudah bisa. Begitu juga untuk petugas. Kalau petugas karena single, yang ada ini petugas ini untuk penandatangan tadi ya kita pakai. Nah ini petugasnya ya, petugas nih. Ini kan untuk ambil petugas nama nih sama petugasnya. Nah ini jadi pakai single aja karena spasi satu orang yang menerima. Oke, terus yang ini TTBP nama ini maksudnya nama pemohon ya, jadi otomatis nanti keluar nama pemohon. Oke, sementara itu dulu. Nanti akan dikasih contoh selanjutnya setelah ini. Coba Bapak Ibu simpan, tadi sudah simpan, perbarui di sini. Dan datanya sudah ada, ini yang buatan saya tadi. Dimasukkan lagi ke alur prosesnya. Dimasukkan lagi ke alur prosesnya di tanda terima berkas tadi. Nah, di sini saya bisa ganti yang punya saya. Ya, itu masukkan ke report yang punya kita di tanda terima berkas. Kalau tanda terima berkas ini datanya Bapak Ibu ambil memang sebagian besar dari tabel yang sudah disiapkan oleh sistem ya, dan yaitu waktu lagi dalam proses pendaftaran. Jadi bisa langsung dipakai sebenarnya yang tanda terima berkas ini. Jadi nggak usah bikin query apa adanya, tinggal edit dokumen X-nya aja, X-nya, dokumen Word-nya. Bapak Ibu tolong nanti diperhatikan semuanya sudah memasukkan ini ya, sudah masuk ke dalam tanda terima berkasnya, sudah masuk yang punya Bapak Ibu sendiri. Kita akan belajar report yang kedua. Apakah sudah semua memasukkan kalian? Belum? Jadi yang sudah dibuat, disimpan tadi di sini ya, masukin di tabel datanya, sudah dibuat, disimpan, kemudian balik lagi ke alur proses untuk dimasukkan ke alur proses kita. Terkait alur proses, tadi barusan ada yang nanya soalnya, biar sekalian. Misalnya kita udah bikin alur proses nih 1-17 gitu, terus keinget ini harusnya nomor 16-nya bukan tanda tangan sertifikat, tapi maksudnya harusnya ada verifikasi lagi gitu ya. Berarti kan harusnya 15, harusnya ada 18 nih. Nah kalau Bapak Ibu mau menyisipkan alur, nggak usah di-delete dulu semuanya gitu, nggak usah. Tambah aja di sini. Misalkan saya harusnya di
saya ini ngarang-ngarang aja ya. Berarti di sini jadi nomor 17 kan? Ini jadi nomor 17. Jadi harusnya jadi nomor 18. Nanti saya isi formnya apa. Nah ini jangan lupa tadi ya klik yang lain dulu, balikin lagi ke form. Nah udah, nanti ketika Bapak Ibu simpan, udah alurnya, alur prosesnya udah sesuai. Jadi nanti 16-nya jadi yang ini, 17-nya jadi yang ini, 18. Nanti ini juga naik kok. Pokoknya dia naik ke atas ini, keselip. Jadi kalau misalkan keselipnya di atas ya ganti nomor yang setelahnya diganti semua. Tinggal ganti nomor aja. Nanti perbarui, ini nanti ya saya perbarui. Tadi namanya alur. Tadi ada ya tadi ya, saya tadi tambahkan alur nomor 14 itu verifikasi kabin. Nah ini udah masuk, verifikasi kabinnya sudah masuk, jadi otomatis nanti dia naik ke atas. Oke, silakan dilanjut untuk report. Bapak Ibu silakan dibuat tadi yang sudah cetak standar terima berkas, lanjut coba untuk cetak surat tugas. Cetak tanda terima berkas maupun surat tugas biasanya sih hampir sama aja data yang akan ditampilkan, jadi nggak usah bingung sama query-nya. Mungkin yang akan berbeda adalah BAP dan surat izin. Jadi dua itu memang iya. Nanti query-nya mungkin akan ada beda, ada yang diedit. Jadi dari seluruh report ini paling ya dua itulah, BAP, cetak BAP, sama satu lagi cetak izinnya, surat izinnya. Nanti kita coba dampingin caranya. Buat template form dan template data ya kemarin. Ini saya ingin menginformasikan atau menjelaskan terkait dengan hubungannya template form yang sudah Bapak Ibu buat dengan template data yang sedang Bapak Ibu buat. Jadi sebenarnya itu adalah proses input dan cetak data pada si cantik cloud. Inti dari proses ya, proses perizinan di si cantik cloud sebenarnya memang itu, input dan cetak data itu sebenarnya. Jadi prosesnya itu memang itu ya, input dan cetak data yang sudah masuk ke dalam database-nya. Jadi yang pertama, kita kemarin sudah buat template form, itu kan fungsinya untuk menginput. Jadi kita menggunakan form itu, kita setting formnya, kita tentukan elemennya apa saja, ya, itu untuk menaruh datanya di dalam table tertentu, seperti itu. Jadi nanti itu diingat, itu kita tentukan tabelnya. Kita ada di table mana sih kemarin kita bikin kanvas itu waktu kita buat form. Nah, kemudian ketika kita butuh untuk proses mencetak, kita buat template data ya. Nah, untuk proses cetak kita buat template data, masuk ke setting form data template data. Lalu kita pilih template data, pilih yang dokumen cetak ya, yang fungsinya untuk dokumen cetak. Kemudian pada saat kita query, pada saat ada di query-nya, ketika kita from-nya itu kan select apa, from gitu ya, kita harus sesuaikan table datanya itu dengan table data waktu kita input. Misalkan yang biasanya nanti Bapak Ibu akan perlu untuk mengedit adalah cetak BAP. Misalnya adalah cetak BAP. Cetak BAP itu berarti asalnya inputnya dari pembuatan BAP kan. Waktu kita membuat BAP apa?
tim teknisnya ke lapangan itu kan masukin data, atau kita ngambil bisa juga dari entry data, tergantung, bisa juga dari entry data. Nah, misalkan dari pembuatan BAP, nah itu waktu kita buat pembuatan BAP itu tabelnya di template form kita masukin di tabel apa? Misalkan untuk pembuatan BAP izin pendirikan bangunan, misalkan IMB, berarti kan masuknya ke data teknis PU ya. Nah, maka waktu pas query pun, waktu kita mau mencetak BAP-nya, berarti kita ambil tabel data itu dengan query tabel datanya di data teknis PU, gitu. Kalau misalkan kita ambil dari data teknis kesehatan ya nggak akan kepanggil, karena kita harus sesuaikan waktu kita input ada di mana. Sebenarnya sih hubungannya itu. Nah, cuma mungkin nanti teknisnya akan kita pandu. Biasanya karena perbedaan dokumen cetak ya dari satu daerah sama daerah lain. Jadi nanti kita coba dampingi satu persatu. Jadi kalau ada yang masih bingung silakan. Jadi dari seluruh dokumen cetak ini sebenarnya yang nanti memang perlu ada edit itu dua ya. Yang satu untuk cetak BAP, yang kedua cetak izin. Nah itu biasanya beda daerah setiap daerah. Tapi nanti kita coba beritahu. Tapi ide besarnya seperti ini. Tadi soalnya ada yang nanya juga nih, tapi dapetin tabelnya kan kami tidak ingat ya. Cek di template formnya. Waktu di template form masukinnya di tabel apa? Pasti nanti keluar bisa. Kalau udah tahu tabelnya waktu kita input di template formnya. Oke, sekarang kita lanjut ke prosesnya. Kalau ada yang bingung atau butuh dibantu untuk pendampingan gimana query, nanti kita bantu. Cara manggilnya ke table yang dibutuhkan. Oh ya, satu lagi untuk melihat tabel, Bapak Ibu bisa lihat di si cantik ada namanya di setting form data, tabel data. Nah ini udah ada semua tabel yang ada di si cantik, jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ. Di setting form data, data tabel. Data tabel atau tabel data ya? Data tabel. Coba di sini lihat di setting form data. Oh, kamus data. Sorry, kamus data. Kamus data. Nah ini ada semua sebenarnya di sini juga bisa lihat kalau mau. Misalkan tadi, saya pengen lihat itu data teknis PU sebenarnya apa aja sih? Oke, data teknis PU. Data teknis PU, nah ini lihat aja silakan. Nih sudah di sini. Ini semua data teknis PU yang mungkin sebagian dipakai oleh Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Misalkan tadi status tanah. Misalkan kita mau butuh status tanah. Di query-nya nanti manggilnya apa? Oh kalau di query-nya berarti harus seperti ini manggilnya status underscore tanah. Gitu. Misalkan kami butuhnya jenis bangunan Bu. Kita tadi pilihnya jenis bangunan waktu manggil di query gimana? Jenis underscore bangunan. Harus persis ya, memang kalau query harus tulisannya harus kayak gini. Kalau ini kan cuma label doang. Kalau yang dipakainya bener yang ini yang ambil dari sana. Jadi bisa cek di kamus datanya. Misalkan apalagi ada kami manggil tanggal permohonan, untuk tanggal permohonan misalkan itu ada di sini ya bisa TGL. Nah kan ini kan tanggal, kalau ini manggilnya TGL, ini harus tahu cara manggilnya ya. Silakan buka kamus datanya. Jadi supaya persis ketika query, ketika select ya. Tadi kan select ya, select itu kan recordnya pas benar. Nah ini caranya cara manggil recordnya pakai TGL underscore permohon. Nanti ketika di kodenya ternyata tidak di kode di dokumen Word-nya di sini juga harus seperti itu nih. Jangan ini kan nomor telepon kan dia tulisnya no underscore TLP gitu, karena memang di kamus datanya ya no underscore TLP. Jenis izin ya jenis underscore izin.
ada di sini, nanti bisa lihat. Ini kan tadi untuk table data teknis PU. Mungkin tadi ada yang nyobanya pakai data teknis kesehatan, berarti data teknis kesehatan. Coba misalkan nyari yang apa, STR sama STR. Soalnya juga kalau ini kan kita nggak mungkin ngapalin. Nah, misalkan ini nomor STR, surat tanda registrasi, tapi ternyata manggilnya no underscore STR. Jadi biar pas ketika manggil di query-nya, ketika select, nah belakangnya no underscore STR. Jadi pasti panggil ini from data teknis kesehatan. Ketika kita query-nya, jadi kalau misalkan tadi kita coba query sini, nanti kalau misalkan kayak gini, saya cara manggilnya ya tinggal select-nya. Kalau saya mau manggil no underscore STR. Ini kalau mau bikin query sendiri ya, from data teknis kesehatan. Ini kalau mau bikin query sendiri juga silakan aja. From-nya apa ya? Lupa gue. From-nya pendaftaran underscore ID ya. Permohonan underscore izin underscore ID sama dengan underscore ID. Ini udah pasti ya, yang ini udah pasti gini ya. Nah ini atas-atasnya bisa tambah, misalkan saya mau selain nomor STR, apalagi ya di sini biasanya tanggal STR ya, tanggal dikeluarkan STR-nya perlu nggak? Misalkan TGL underscore STR, TGL underscore STR, nama lagi. Jam praktik ya biasanya, jam praktiknya, jam underscore praktik, tempat praktik. Izin praktik ke biasanya ya, izin praktik ke. Nah seperti ini. Dipisahkan dengan koma. Jadi dipisahkan dengan koma, misalkan mau. Udah saya bisa bikin di sini tambah satu query lagi, saya udah bikin sendiri. Di sini boleh pakai punya yang mau ngedit yang lain juga boleh. Terus saya bikin sendiri, misalkan untuk dokter misalnya dia dan saya tambah sendiri pakai simbol raja karena mau mengambil satu data ini, udah saya tambah ini untuk manggil nomor STR, tanggal STR, jam praktik, tempat praktik, izin praktik, simpan. Nah kalau saya mau manggil di wordnya, di sininya kodenya di sini, ya saya tinggal tadi depannya kasih tulisan bidan, jadi saya di sini. Kalau mau manggil saya ada ngacak-ngacak ya, tapi nggak apa ya, yang penting maksudnya nanti di sini ya, misalkan udah saya tadi kan depannya bidan ya, kata-kata tulisannya bidan, berarti di sini bidan underscore no STR. Udah nanti ini panggil nih kalau query-nya yang tadi. Terus apa lagi? Mau keluarin bidan underscore tanggal praktik ya tadi. Bidan underscore TGL praktik. Kalau itu tadi udah, ini
ini bisa disimpan, kita query-nya kalau udah nambahin ke sini, nah ini dipanggil. Jadi tadi langkahnya ini seperti itu. Jadi pertama input, jangan lupa formnya taruh di table mana waktu bikin form, tablenya apa. Lalu ketika kita bikin query cetaknya, ya kita tentukan ya ambil dari table itu. Kalau kita ambilnya dari kesehatan ya kita ambil dari query-nya adalah table yang terkait kesehatan tadi, kita masukin ke data teknis kesehatan. Nah kemudian untuk bisa, tapi kita lupa nih tidak tahu ya secara sistemnya itu misalkan data teknis kesehatan yang kita masukin tadi nomor STR, cara penulisannya gimana? Cek di kamus datanya. Jadi emang 3 nih yang harus dibuka nih, 1 template form, 1 template datanya, satunya template data untuk query-nya, yang 1 kamus datanya. Jadi tadi kamus datanya. Nah di sini. Satu lagi di kamus data. Seperti data kamus datanya. Nah, nanti itu kita bandingkan di sini ketika kita mau masukkan select-nya. Jadi select from web-nya, from web. Nah ini ngambil dari tadi kesehatan. Kalau si dari IT Teknologi mereka udah query, kalau nggak salah mereka query-nya untuk data teknis kesehatannya di ITK deh. Oh iya, masa berlaku, rekomendasi nih, tanggal STR, tanggal izin, dia udah ngeluarin nih, tahun izin, bulan izin, nah udah mereka keluarkan. Ini udah, kalau memang Bapak Ibu mau pakainya ini juga bisa, jadi tinggal copy aja yang masuk template data apa template formnya yang dimiliki oleh daerah yang sudah membuat, itu juga boleh, bisa. Jadi nggak usah query lagi. Terus saya rada bingung gitu misalnya nama query-nya, udah aku pakai aja yang punya orang juga boleh, di copy aja. Nanti tinggal dicek aja sesuai dengan sama kebutuhan kita. Kalau enggak tinggal kita tambahin. Jadi nggak usah di query semuanya, yang sedikitnya aja, tinggal penambahannya aja. Mungkin misalkan dari itu ada 5 data biar keluarin kita butuhnya 7 kan, kurang 2 lagi, kita tinggal nambahin di select. Ketika select itu tambahin. Terus ada lagi nih Bapak Ibu, kalau misalkan ketika query ini saya sambil lanjut lagi ya. Kalau misalkan Bapak, kalau misalkan ternyata mau ngambil semuanya, Bu saya ngambil semuanya aja deh, pokoknya dari table data teknis kesehatan, nggak usah satu-satu gini, ini kan satu-satu saya select ya, berarti kan yang keluar cuma 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan semuanya kasih bintang aja, select bintang, udah. Kalau select bintang berarti keluarin semuanya. Semua data table yang mau dipanggil nanti bisa keluar semua. Jadi select bintang from data teknis kesehatan, berarti semua yang dari data teknis kesehatan nanti keluar. Ini kayak di sini juga, dia pakai bintang. Ini dia pakai bintang, nah ini berarti semuanya dia keluarin datanya. C bintang, jadi sebenarnya keluarin semua. C-nya itu maksudnya C adalah ini. Data teknis kesehatan itu dia bilang C, data teknis umum dia bilang D. Jadi bisa manggil juga. Oke, sekarang dilanjut dulu aja. Silakan dengan cara Bapak Ibu yang nyamannya seperti apa nanti ini. Tapi yang jelas untuk ini yang perlu diperhatikan ini proses input dan cetak isi cantik cloud. Prinsipnya adalah seperti ini. Jadi di sini ada menu transaksi, masuk ke menu permohonan izin. Jadi silakan masuk ke menu transaksi,
masuk ke menu permohonan izin. Nah, di menu ini kita bisa mendaftarkan pemohon yang mengajukan izin. Jadi di sini kita akan memposisikan diri kita sebagai petugas FO yang di kantor yang bertugas untuk mendaftarkan atau menginput data permohonan izin dari pemohon. Dengan cara klik tombol tambah atau tombol add yang ada di pojokan atas untuk menambah permohonan izin dari pemohon. Kalau sudah tampilannya seperti ini. Ini form untuk proses permohonan izin. Jadi di sini kita akan mengisi terkait dengan proses permohonan izinnya. Di sini kita coba saja untuk jenis permohonan. Kita pilih untuk baru. Jadi karena kita ingin mencoba izin baru, kita pilih dengan tipe jenis permohonan adalah baru. Setelah itu ada namanya instansi. Instansi ini yaitu instansi tempat Bapak Ibu berada, yaitu misalkan di Aceh Besar atau PD dan sebagainya. Jadi instansinya yang akan muncul yaitu Kabupaten PD atau Kabupaten Aceh Besar dan sebagainya. Oke, tadi setelah mengisi jenis permohonan dengan tipe baru dan memilih instansi sesuai dengan kabupaten Bapak Ibu berada, setelah itu memilih unit. Jadi unit ini adalah unit di mana dia ingin mengajukan izin. Kita pilih unitnya DPMPTSP. Oke. Setelah itu di sini ada untuk memilih jenis izin. Jadi silakan memilih izin yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Tadi kalau ada yang buat izin di IMB, silakan mengajukan izin di IMB atau izin terkait dengan kesehatan silakan diajukan. Jadi dipastikan memilih izinnya adalah izin yang tadi sudah kita setting. Silakan di sini kita pilih izin. Nah, tadi setelah memilih jenis izin yang ada di sini, otomatis nomor pendaftarannya akan muncul atau nomor permohonannya. Nah, nomor yang muncul di sini adalah nomor yang kita setting di jenis izin. Jadi nomor penomoran yang ada di jenis izin itu akan muncul untuk nomor permohonan. Kalau sudah di sini ada tipe pemohon, jadi silakan ingin mengajukan dengan tipe perusahaan atau untuk perorangan biasa. Di sini saya mencontohkan sebagai untuk perorangan dan untuk perusahaan. Nah, di sini ada lokasi izin. Lokasi izin silakan dituliskan lokasi izinnya berada di mana. Jadi lokasi izin ini lokasi izin yang ingin atau tempat untuk mengajukan izin. Nah, setelah itu di bawah sini ada beberapa tab, yaitu terkait dengan tab pemohon, perusahaan, persyaratan dan proyek. Nah, pertama kita akan mengisi terkait dengan tab pemohon. Jadi di sini kita akan mengisi data terkait pemohon, yaitu nama pemohon dan sebagainya. Nah, data pemohon ini bisa kita ambil jika pemohon sebelumnya sudah pernah mengajukan izin. Jadi misalkan pemohon atas nama Bagus ternyata sudah pernah mengajukan izin kesehatan sebelumnya. Di sini dia ingin mengajukan izin di IMB. Nah, kita bisa mengambil data untuk nama Bagus tersebut. Jadi kita nggak perlu input 2 kali atau nggak perlu menginput berkali-kali untuk nama pemohon yang sama. Jadi untuk tapi karena di sini kita masih baru, di tempat Bapak Ibu mungkin belum ada nama pemohonnya, silakan diisi terlebih dahulu untuk nama,
Ada tipe identitas, bisa menggunakan KTP, SIM atau paspor. Ada untuk tanggal lahir, ada untuk tanggal lahir, jenis kelamin sampai dengan kecamatan serta desa dari alamat pemohon tersebut. Silakan dilengkapi dulu untuk nama pemohonnya. Itu kalau nama kita boleh kan? Boleh. Boleh ya. Oke, silakan dilengkapi dulu untuk data pemohon. Kalau sudah untuk mengisi data pemohon, selanjutnya di sini ada untuk tab perusahaan. Begitupun untuk perusahaan. Jadi apabila pemohon tersebut sudah pernah mengajukan perusahaan sebelumnya, itu kita bisa mengambil data untuk perusahaannya. Jadi di sini kita bisa lihat, kita bisa mengambil data perusahaan apabila pemohon tersebut sudah pernah mengajukannya. Jadi data perusahaan ini melekat ke data pemohon tersebut. Oke, kita coba isi terlebih dahulu untuk data perusahaan dan data pemohonnya. Setelah itu ada tab persyaratan. Jadi di tab persyaratan ini adalah dokumen-dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon. Jadi selama persyaratan ini belum terpenuhi atau belum terchecklist, ini proses tombol buat belum akan nyala. Jadi tombol buatnya belum akan bisa dibuat apabila persyaratannya belum terchecklist atau belum terpenuhi. Jadi di sini kita ibaratkan persyaratannya sudah terpenuhi, jadi kita checklist saja persyaratannya, baru nanti kita klik tombol buat. Jadi nanti tombol buatnya baru bisa aktif. Silakan dibuat dulu.
Kalau untuk kecamatannya Mm-mm. nggak bisa dipilih ya. Kalau Aceh besar nggak ada misalnya tuh nggak bisa dipilih. Ada beberapa kecamatan belum lengkap ya. Nah, kayak kita kan kecamatan misalnya saya misal nih kita buat MB, Mm-mm. kecamatannya Kuta Cegli Aceh besar. Mm. Nah, kan belum ini bagaimana kita pilih? Datanya belum muncul data kecamatannya. Iya. Itu apakah baru atau lengkap? Hah? Baru-baru. Kita ngikuti Permendagri 137 yang terkait sama data daerah sih. Aceh besar. Kecamatannya Yang nggak ada desa atau kecamatan? Atau kecamatan yang nggak ada? Kecamatan, kabupatennya ada, desa. kecamatannya apa? Kuta Cegli. Kuta Cegli. Udah lewat. Tuh, udah jadi. Mana? Oh, udah. Pak nanti diinfoin aja ya yang kayak gitu ya, soalnya kan kita pakai Permendagri 137 tahun 2017. Ada. Mungkin itu ada Ada. update terbaru kan. Mungkin ada trouble tadi. Udah Udah keluar. keluar? Oh, udah keluar. Mungkin udah ada kalau ikut Permendagri 137. Karena kan dia kayak data capil juga kan. Kenapa? Kayak data di capil kan keluar juga kan. Kita ngambil pokoknya dari Permendagri itu, jadi datanya dari Data kabupaten.